Mungkin kita bisa mulai Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ini mungkin tadi juga banyak teman-teman memang izin. Jadi kita ada dua jalur, Bu. Ada satunya jalur melalui Zoom, satu lagi melalui YouTube. Karena kebanyakan teman-teman ada yang monitor tapi nggak bisa langsung. Jadi minta izin melalui YouTube. Jadi kita mulai saja. Silakan nanti mungkin host untuk yang ingin masuk langsung silakan saja. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai pada siang menjelang sore ini. Saya sapa semuanya dulu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa sebetulnya ini adalah sesi kedua dengan temanya sama, yaitu adalah inovasi inisiatif disinfeksi jenazah COVID-19. Sesi yang pertama sudah kita lakukan minggu lalu, dan minggu ini adalah kelanjutannya yang lebih ke arah teknis dan ilmiah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil webinar kita minggu lalu. Jadi pada saat itu dihadiri oleh 4 tokoh, ya. Jadi ada tokoh dari ulama, pakar hukum, kemudian juga ada pihak BPP yang kita berdiskusi sekitar 2 jam menyangkut masalah-masalah dan dinamika seputar jenazah COVID ini. Nah, pada saat itu kita sudah ambil kesimpulan sementara, yaitu satu, saya bacakan saja. Pada masa new normal yang diperkirakan berlangsung sekitar 1-2 tahun ini, maka kita semua diharapkan dapat mengaturkan dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kita semua bersatu padu bersama pemerintah, tokoh agama, akademisi, pengusaha, dan kalangan media untuk melalui masa pandemi ini. Semua pihak, baik dari BPP, pakar hukum, tokoh ulama, sangat mendukung proses atau usulan inovasi disinfeksi jenazah ini dalam rangka untuk lebih memanusiawikan proses perlakuan pada jenazah COVID-2. Jadi saya bacakan yang kedua, semua pihak baik dari BNPB, pakar hukum, dan tokoh ulama sangat mendukung inisiatif disinfeksi jenazah ini dalam rangka lebih memanusiawikan proses perlakuan pada korban jenazah COVID-19. Yang ketiga, perlu diadakan penelitian berlanjut terhadap alternatif disinfeksi jenazah ini agar lebih manusiawi namun tetap memenuhi protokol kesehatan. Itu adalah hasil diskusi dalam bentuk masih dalam pendapat tokoh gitu kan. Nah, pada minggu ini kita akan lebih dalam lagi, yaitu kita lihat dari kajian SOP, bagaimana sih sebenarnya SOP pelaksanaan terhadap perlakuan jenazah COVID-19. Pada sore ini sudah hadir 3 tokoh utama kita, ya, jadi dari kalangan kedokteran. Di sini sudah ada Ibu Dr. Purwanti Aminingsi, Mas PSD, ya. Beliau ini adalah Direktur Operasional atau bisa disebut juga sebagai COO PT Rumah Sakit PSC Surabaya. Ini adalah anak perusahaan BUMN Pelindo. Kemudian juga yang kedua sudah hadir sambil melihat video, ya. Silakan video dulu begini, ya. Silakan tampil Mas. Ya. Pengurusan atau untuk mengurus jenazah pasien positif COVID-19, berikut saya hadirkan bagaimana step, alur, atau tata cara pengurusan jenazah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini adalah protokol pengurusan jenazah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 atau corona. Saya akan coba yang pertama, bagaimana pengurusan jenazah pasien COVID-19. Jadi memang pemakaman pengurusan jenazah ini berbeda dengan pemakaman atau pengurusan jenazah biasanya. Kali ini memang pengurusan jenazah atau pemakaman ini memang dilakukan atau berada di bawah komando dari pihak rumah sakit yang memang sudah ditetapkan rumah sakit, ya, rumah sakit rujukan yang memang sudah ditetapkan atau ditunjuk oleh pemerintah. Begitu juga dengan petugas kesehatannya. Jadi petugas kesehatannya itu memang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, petugas kesehatan yang mengurus pemakaman atau mengurus jenazah memang harus
dibekali atau harus menggunakan APD seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda melihat, mungkin ada beberapa video atau juga foto yang beredar viral di media sosial, ada beberapa petugas menggunakan APD yang mengantarkan jenazah atau mengurus pemakaman jenazah. Memang protokolnya diharuskan seperti itu, menggunakan APD. Nah, jenazah juga ditutup dengan menggunakan kain kafan atau bahan plastik ya. Ada bahan plastik yang tidak dapat tembus air. Nah, jenazah kalau memang tidak bisa menggunakan plastik gitu ya, juga bisa ditutup atau dilapisi dengan bahan kayu atau bahan yang sifatnya tidak tercemar. Nah, jenazah yang sudah dalam keadaan terbungkus pastinya tidak boleh dibuka sama sekali. Plastiknya, kantong plastiknya, begitu juga kayunya, hanya dalam keadaan mendesak. Jadi boleh dibuka, catatannya hanya jika memang diperlukan otopsi ya, dan hanya ini lagi-lagi dilakukan, hanya yang boleh melakukannya adalah petugas kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Berikutnya, jenazah juga disemayamkan tidak lebih dari 4 jam setelah pasien yang positif COVID-19 ini dinyatakan meninggal dunia. Kemudian kita ke slide berikutnya. Ini dia ya, pelaksanaan atau bagaimana sih pelaksanaan sholat jenazah pasien COVID-19 untuk mereka yang beragamanya Muslim. Jadi untuk mereka yang beragamanya Muslim, pelaksanaan sholat jenazah ini, sholat jenazah dilakukan di rumah sakit rujukan. Nah, sholat bisa dilakukan di masjid, bisa juga, jadi bukannya sama sekali tidak digelar sholat jenazah, boleh sholat jenazah, tapi dilakukan di masjid yang memang sudah sebelumnya dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfektasi, ya, disinfektasi setelah sholat jenazah. Jadi sholat harus dilakukan sama dengan prosesi penguburan sesegera mungkin, sama tidak lebih dari 4 jam setelah pasien COVID-19 ini dinyatakan meninggal dunia, dan sholat bisa dilaksanakan sekalipun oleh 1 orang saja. Jadi tetap boleh dilangsungkan sholat jenazah. Lalu bagaimana dengan penguburan jenazah pasien COVID-19? Nah, lokasi penguburan ini harus berjarak setidaknya minimal ini 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum, dan jaraknya setidaknya 500 meter dari Jadi ini adalah cuplikan sedikit dari SOP yang tadinya sampai dengan ke pemakaman. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah mengikuti ini. Jadi kita lewat saja. Tapi intinya bahwa ada SOP yang sudah ditetapkan oleh teman-teman. Kalau saya lihat tadi kan dari Binmas Kemenak, dan juga dikuatkan oleh Kemenkes SOP ini. Nah, namun dalam kenyataannya kita bisa melihat di media sosial banyak sekali kejadian mencekam. Jadi kadang-kadang ada yang nggak ikhlas jenazahnya dimasukin kotak gitu kan. Kemudian ada yang pengen ikut membayangkan, ada yang juga ingin ikut sama-sama makam. Malah ada yang ekstrim, kadang-kadang ingin mengambil jenazahnya, ingin berperlakuan seperti biasa. Nah, ini fenomena yang saya lihat akan panjang. Karena kalau kita lihat COVID ini setahun, dan kemudian juga angka kematian sudah mencapai 3.000. Nah, ini kita lihat akan ada fenomena yang mungkin ini bisa dijadikan suatu alat lain. Nah, dalam hal ini Pak Hari Susanto ini adalah inisiator, beliau ini adalah ahlinya, didampingi oleh Pak Wahyudi dan Pak Nur. Ini ada inisiatif bagaimana memanusiakan pengolahan jenazah ini. Nah, ini kita bahas sama-sama, karena memang inilah kita bahas teknis pada sore ini. Nah,
tadi saya jelaskan bahwa sudah ada dua ahli kedokteran di sini. Tadi saya sebutkan pertama ada Bu Wanti dari Surabaya. Yang kedua ada Ibu Yoni Sukriani, dokter MSc, DFM, dokter SPFM kedokteran ya ini. Ini cukup banyak ini ya. Ahlinya ini. Selamat sore Bu Yoni. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah Ketua Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Kolegal Indonesia. Jadi memang saya berkutat dengan penelitian kebanyakan Ibu Yoni. Nah, tadi juga saya sudah menyapa Bu Dr. Purwanti ya. Selamat sore Bu Dr. Purwanti. Beliau di Surabaya ini. Jadi satu selamat di Surabaya. Selamat sore juga Pak Didi, Bu Yoni, Pak Haris, juga Pak Wahyudi, Pak Nizar, baik, juga teman-teman yang lain. Jadi ini komplit nih Bu. Jadi ada di ujung Surabaya satu, di ujung Jawa Barat satu ini. Kita di tengah-tengah di DKI ini. Luar biasa Bu. Jadi memang saya lihat ada hikmahnya juga. Jadi dalam suasana seperti ini kita bisa silaturahmi bukan hanya di tempat tapi se-Jawa ini udah kumpul ini. Belum lagi teman-teman tadi saya undang juga ada yang dari Sumatera dan lain-lain. Nah, baik yang ketiga juga kami undang di sini ada Bapak Kiai Haji Muhammad Nuh. Beliau ini adalah Ketua Masyarakat Masjid DKI. Ini juga nanti akan sedikit memberikan pandangannya mengenai pengelolaan jenazah ini. Nah, jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita mungkin mulai saja. Jadi mungkin tahap 1 nanti akan ada keynote speech sedikit dari Bapak Harsusanto yang dan juga sama timnya, beliau Pak Wahid dan Pak Nur menjelaskan apa sih inisiatif kita untuk ini. Nah, nanti yang kedua mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bu Yoni dulu Bu ya. Ibu Yoni, Bu Dr. Yoni, nanti bagaimana sih sebetulnya, apakah bisa sebetulnya jenazah ini lebih kita manusiawikan. Jadi nggak mestinya misalnya dibungkus dengan plastik yang kuat gitu kan, tapi setelah tentu saja dengan virusnya sudah hilang, ada SOP-nya. Nah, itu nanti setelah ini, dan selanjutnya nanti juga dilanjutkan oleh Bu Purwanti. Beliau ini adalah direktur rumah sakit. Jadi mungkin setiap hari menyaksikan kejadian ini. Jadi mungkin bisa ngasih pandangan kepada kita bagaimana kombinasi usulan-usulan ini lebih lanjut. Atau mungkin malah bisa kita lakukan riset di tempat beliau, di rumah sakit yang kita uji cobakan kalau diizinkan oleh pihak pemerintah nantinya. Nah, setelah itu nanti ditutup oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Nuh, pandangannya bagaimana secara Islam dan juga bagaimana, karena memang beliau ini juga sering banget dititipi oleh sahabat-sahabat kita yang berduka untuk ikut disemayamkan atau dimakamkan, disolatkan di masjid-masjid di DKI. Nah, mungkin itu agenda kita pada sore ini. Jadi masing-masing narasumber silakan nanti menyajikan pandangannya 10-15 menit. Nanti juga kita ada tanya jawab dan nanti kita tutup dengan kesimpulan.